Rabu 1 Juni, mayat seorang laki-laki tanpa identitas ditemukan tertutup jas hujan di semak-semak pinggir tol Karangtengah, Tangerang. Kondisi jenazah saat ditemukan itu terbungkus oleh jas hujan dan kondisi tangan dan juga kaki terikat. Selain kondisi jenazah yang tertutup jas hujan, jenazah juga dipenuhi luka-luka lebam dan kondisi wajahnya itu sudah rusak karena memang dirusak oleh pisau cutter. Dan juga leher korban itu juga nyaris putus karena sudah digorok juga oleh pelaku. Polisi lantas menduga mayat misterius ini tewas akibat dibunuh. Lokasi tempat mayat korban dibuang terpantau sepi. Setiap 10 menit, rata-rata hanya ada satu mobil yang melintas masuk tol melalui gerbang tol Karangtengah Barat. Dari penyelidikan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Tangerang Kota, identitas korban diketahui adalah Bayu Samudra, pemuda 19 tahun, warga Kelurahan Bojong Jaya, Kelurahan Karawaci, Tangerang. Kamis 2 Juni, ayah siswa kelas 2 SMK ini menyatakan anaknya dijemput dua temannya pada Senin malam 30 Mei. 2 hari setelah korban pergi bersama dua temannya itu, keluarga menerima kabar kematian korban dari polisi. Teka-teki siapa pembunuh Bayu akhirnya terjawab. Jumat 3 Juni, polisi meringkus sejoli berinisial FR 21 tahun dan DF 18 tahun. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menyatakan motif pembunuhan yang dilakukan pasangan kekasih ini karena FR cemburu dengan korban yang pernah berpacaran dengan DF. Meski sudah putus hubungan, DF menyebut korban kerap menggoda dirinya. DF lalu mengadukan ulah korban kepada sang pacar FR. Mereka kemudian berkomplot merencanakan pembunuhan korban. Korban ini merupakan mantan pacar dari tersangka DF yang wanita. Ini seringkali menghubungi dan mengajak tersangka DF untuk berhubungan badan sehingga membuat tersangka kesal. Saat kejadian, DF memancing korban untuk datang ke Jalan Puri 11 dekat gerbang masuk tol Karangtengah. Ketika korban datang, FR menyiram cairan pelumas motor ke wajah korban dan memukul kepalanya dengan palu martil sebanyak 3 kali. Usai menyembunyikan tubuh korban di semak-semak, kedua tersangka membawa kabur sepeda motor dan ponsel korban. Tetapi beberapa saat kemudian, keduanya kembali ke lokasi untuk memastikan korban sudah tidak bernyawa. Berniat menghilangkan barang bukti, kedua tersangka bahkan menyayat muka dan leher korban dengan pisau cutter. Kakak korban mengaku keluarga baru mengetahui jika korban pernah berpacaran dengan DF karena korban dikenal pendiam dan tertutup. Keluarga tidak menyangka kedua tersangka bisa berbuat sedemikian keji. Harapan dari kita semua sih pelaku dihukum mati. Ya, maunya kayak gitu. Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia Adrianus Meliala menyebut, motif asmara adalah salah satu dari 3 motif umum dalam kasus pembunuhan setelah motif harta dan balas dendam. Energi untuk mencintai itu kan besar tuh. Nah, ketika kemudian ternyata cinta itu kemudian misalnya tidak berbalas tangan atau dikhianati atau diganggu, dalam kasus ini kan diganggu nih ceritanya nih gitu ya. Maka kemudian wajar kalau kemudian orang yang tengah saling mencintai itu kemudian menyalurkan energinya dalam bentuk perbuatan-perbuatan fatal, salah satunya berupa pembunuhan. Sangat amat disayangkan, hanya gara-gara masalah asmara harus berakhir duka. Padahal baik pelaku maupun korban masih sama-sama berusia remaja. Jika seandainya pelaku tidak sampai membunuh korban, ketiganya masih mempunyai masa depan yang cerah yang bisa mereka raih. Namun kini kedua pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman hukuman mati.
Tim Liputan CNN Indonesia.